Oke teman-teman semua, kalau kalian emang niat memulai ngoprek atau benerin alat elektronik sendiri, ada satu hal paling dasar yang wajib, kudu harus dipahami dulu. Ini bukan soal nyolder atau pakai obeng, tapi soal nyawanya alat elektronik itu sendiri, yaitu listrik. Percaya sama saya, paham soal ini adalah fondasi paling penting sebelum kita berani bongkar-bongkar. Oke, kita mulai dari sini aja deh, pertanyaan yang kayaknya sepele. Kalian pasti pernah ngerasain kan, megang kepala charger laptop atau HP kok rasanya anget, kadang malah panas. Terus kenapa sih bentuknya harus kotak gede gitu, nggak langsung kabel aja? Nah, jawaban itu ada di pemahaman kita soal dua bahasa listrik yang beda. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kunci dasar oprek elektronik. Gini deh, jangan anggap ini teori yang ribet. Anggap aja ini adalah perkakas pertama yang wajib ada di kotak peralatan mental kita. Ini adalah kunci buat memahami dua dunia kelistrikan yang berbeda. Sekarang, kita kenalan dulu sama yang namanya arus AC. Gampangnya, ini adalah listrik yang ada di setiap colokan atau stop kontak di dinding rumah kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. AC itu singkatan dari alternating current atau arus bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Coba deh kalian bayangin ombak di pantai. Dia kan maju ke pesisir, terus mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Nah, persis kayak gitulah cara arus AC ini ngalir di dalam kabel. Di Indonesia, dia bolak-balik maju mundur sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Itulah yang kita kenal sebagai frekuensi 50 Hz. Terus kenapa sih PLN milih pakai listrik AC buat rumah kita? Jawabannya simpel. AC ini jagoan banget buat pengiriman jarak jauh. Efisien banget buat dikirim dari pembangkit listrik yang mungkin jaraknya ratusan kilometer dari rumah kita. Kok bisa? Soalnya tegangan listrik AC itu gampang banget dinaik turunkan pakai alat yang namanya transformator, atau biasa kita sebut trafo. Nah, sekarang coba deh lihat sekeliling rumah kalian. Perhatiin deh alat-alat elektronik yang besar. Kulkas, mesin cuci, pompa air, AC ruangan. Semua yang kabelnya langsung dicolok ke tembok tanpa ada kotak adaptor item gede di tengahnya, itu hampir pasti minum listrik AC secara langsung. Oke, dari dunia AC yang powerful tadi, sekarang kita loncat ke dunia yang satunya lagi. Kita akan kenalan sama arus DC, listriknya para gadget dan komponen elektronik sensitif. Kalau DC, ini kebalikannya. DC itu singkatan dari direct current, artinya arus searah. Kalau tadi AC itu kayak ombak, nah bayangin DC ini kayak aliran air sungai. Tenang, lurus, dan ngalirnya cuma ke satu arah aja, dari kutub positif ke kutub negatif. Alirannya yang stabil dan konstan inilah yang jadi syarat mutlak buat komponen elektronik yang rumit biar bisa bekerja dengan baik. Kekuatan utama DC itu ada dua. Pertama, arusnya yang super stabil. Kedua, dan ini nih yang jadi game changer, listrik DC itu bisa disimpan. Iya, beneran, bisa disimpan. Disimpannya di mana? Ya di semua jenis baterai, di aki motor atau mobil kalian. Inilah alasan kenapa kita bisa bawa-bawa smartphone kemanapun tanpa harus nyolok ke tembok terus-terusan. Jadi, patokannya gampang banget. Kalau sebuah alat pakai baterai, jenis apapun itu, ya udah, berarti dia jalan pakai listrik DC. Remote TV pakai baterai AAA itu DC. Senter LED DC. Bahkan jeroan komputer kita kayak prosesor, RAM, itu semua butuh pasokan listrik DC yang super stabil buat kerja. Nah, biar makin nempel di kepala, ini dia rangkuman cepatnya di tabel ini. Kita lihat ya, arah arus, AC bolak-balik, DC searah. Penyimpanan, AC nggak bisa, DC jagonya. Pengiriman jarak jauh, AC juaranya, DC kurang efisien. Terakhir, bentuk gelombangnya kalau dilihat pakai alat ukur, AC itu bergelombang kayak ombak, sementara DC lurus lempeng. Beda banget kan? Oke, kita masuk ke bagian 4. Kita balik lagi ke misteri awal tadi. Listrik di tembok rumah kita itu AC, tapi gadget kita, laptop kita butuhnya DC. Lah terus gimana nyambungnya? Nah, disinilah kita akan bongkar rahasia di balik charger atau adaptor kita. Jadi, begini perjalanannya. Listrik AC yang liar dan bergelombang keluar dari stop kontak. Terus, dia masuk ke dalam kotak charger itu. Di dalam kotak itulah terjadi sulapnya. Si charger ini mengubah listrik AC tadi, dan yang keluar dari ujung kabelnya udah jadi listrik DC yang jinak, lurus, dan siap diminum sama laptop atau smartphone kita. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Fungsi utama sebuah charger itu bukan cuma sekedar nyalurin listrik, tapi mengubahnya. Dia itu kayak seorang penerjemah bahasa. Istilah teknisnya, alat di dalamnya itu disebut rectifier atau penyearah.
Dia menyearahkan arus yang tadinya bolak-balik jadi arus yang searah. Nah, proses mengubah inilah yang kerja keras dan akhirnya menghasilkan panas. Misteri kenapa charger panas terpecahkan. Bagian terakhir, dan ini yang paling penting. Oke, kalian sekarang udah tahu bedanya AC dan DC. Terus pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget buat kita? Kenapa ini jadi ilmu wajib buat montir pemula kayak kita? Pertama-tama, saya mau bilang selamat. Serius, cuma dengan memahami perbedaan simple antara AC dan DC, kalian itu sebenarnya udah menguasai satu konsep paling fundamental di seluruh dunia elektronik. Ini langkah pertama yang gede banget. Kalian udah selangkah lebih maju dari banyak orang di luar sana. Saya ngomong dari pengalaman pribadi ya. Ini adalah model utama saya waktu mulai ngoprek dulu. Kenapa? Karena tahu bedanya AC dan DC itu bukan cuma soal teori, tapi ini soal 1. Keamanan diri kita, dan 2. Keberhasilan proyek kita. Kalau kalian salah colok ngasih listrik AC dari tembok langsung ke komponen yang butuhnya DC, itu ibarat ngasih air garam ke tanaman hias. Rusak permanen, detik itu juga. Gak ada ampun. Nah, sekarang kalian udah punya fondasinya. Udah ngerti bahasa dasar dari listrik. Sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Coba deh, tulis di kolom komentar di bawah. Setelah ini, komponen elektronik apa lagi sih yang bikin kalian penasaran dan pengen saya jelasin di kesempatan berikutnya? Yuk kita belajar bareng-bareng lagi.